Recording on, oke. Untuk selanjutnya IT Project Management yang ke-12. Pada kali ini kita akan membahas tentang Project Procurement Management. Agendanya ada dua, yaitu key concept dari Project Procurement Management, lalu di proses Procurement Management. Key konsepnya sendiri yaitu apa itu procurement? Procurement adalah sebuah proses yang secara formal untuk menghadirkan ataupun menyediakan ataupun pencarian seperti goods ataupun barang-barang dan services dari pihak lain gitu. Sedangkan procurement proses itu terjadi manakala adanya seller dan buyer, penjual dan pembeli. Seller adalah sebuah perusahaan ataupun orang yang memprovide dari goods atau barang atau jasanya tersebut. Sedangkan buyer adalah sebuah perusahaan ataupun orang yang membeli dari goods ataupun barang dan jasanya tersebut. Jadi kalau buyer adalah pembeli, sedangkan seller adalah si penjualnya itu. Dan biasanya sebagian banyak perusahaan memiliki departemen yang handle dan kontrol dari procurement atau pengadaan ini. Dan biasanya di-lead oleh procurement manager. Lalu key konsep selanjutnya, procurement manager itu akan melead dari procurement prosesnya. Dan project manager role-nya adalah hanya untuk menjadikan jembatan ataupun intermediary between project dan antara project dengan procurement department yang sudah existing di dalam sebuah organisasi. Project manager itu mengetahui dan memiliki understanding, pemahaman terhadap kontraknya dan secara legal yang dilakukan secara bidding dokumen, di mana peraturan dan term dan legal aspeknya harus dan menjadi bagian dari sebuah risiko dalam sebuah proyek. Jadi berdasarkan hal itu, organisasi environment itu sangat project management sangat tergantung terhadap depend dari organizational environment, sangat tergantung dari organizational environment. Dan procurement ataupun kontraknya itu bisa dilaksanakan dengan model centralized atau desentralisasi gitu. Dan procurement ini itu ataupun dengan konsep centralized contracting, kontrak yang tercentralized, berarti satu project manager handle dari banyak project. Dan prosnya ataupun kelebihannya adalah memiliki expertise yang lebih tinggi, standarisasi dari company atau perusahaan, proses, dan memiliki career path yang jelas baik secara individual di dalam procurement tersebut. Lalu untuk cons-nya atau kekurangannya, lower attention, biasanya atensinya tidak terlalu detail terhadap procurement dan contract manager karena dia handle banyak procurement untuk project yang banyak juga, di mana itu akan sangat sulit untuk secara instan mengidentifikasi jika terjadi ada risiko-risiko di dalamnya. Sedangkan untuk desentralisasi contracting means berarti setiap project itu memiliki dedicated procurement atau contract manager. Prosnya ataupun keunggulannya ataupun advantage-nya, kelebihannya, itu memiliki tingkat easier yang lebih mudah akses terhadap contract manager dan memiliki loyalitas yang tinggi dari contract manager dan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap requirement dan apa yang diinginkan di dalam sebuah project tersebut. Sedangkan cons-nya ataupun kekurangannya adalah sulit untuk memaintain dalam sisi high level expertise gitu. Dan standarisasi yang biasanya lebih rendah prosesnya. Dan terjadi ada duplikasi expertise. Lalu tidak ada clear career path yang untuk secara individual.
gitu. Karena kalau sudah menjadi kontrak manager ya sudah, ataupun di procurement manager itu di dalam part dari project management itu. Lalu trend dan emerging practice. Yang pertama ada advance in tool, jadi menggunakan tools, diantaranya ada BIM, yaitu Building Information Model. Lalu ada more advanced risk management, jadi risk management yang lebih advance, di mana kontrak-kontrak tersebut bisa spesifik dari setiap risk management yang terperform bagian dari sebuah project. Lalu ada changing kontrak proses, jadi ada perubahan proses dari kontraknya. Untuk yang mega project biasanya digunakan secara internasional dan dipahami standar kontraknya berdasarkan form-form tersebut agar untuk meningkatkan dari setiap order yang ada untuk meredus atau menurunkan dari problem dan klaimnya terhadap kontrak prosesnya. Sedangkan untuk logistik dan supply chain management, secara long lead item, secara item yang jangka panjang itu akan terkondisikan dan untuk purchase atau pembelian yang lebih pasti, certain, dan minimum percentage dari lokal vendor yang ada. Terus yang trend dan emerging practice selanjutnya, yaitu ada teknologi dan stakeholder relations atau hubungan stakeholder dengan teknologi. Jadi dengan digunakannya teknologi, contohnya untuk webcam atau CCTV adalah untuk mengimprove stakeholder komunikasinya dan hubungannya, yang mana untuk meminimize dispute. Jadi kalau ada miskomunikasi dan disagreement yang ada. Adapun untuk trial engagement-nya, inisial small paid basis dari engagement sebelum full komitmen dari engagement tersebut. Untuk tailoring konsiderasinya, yang pertama ada harus mengetahui tentang kompleksitas dari sebuah procurement. Lalu juga harus dipahami adanya physical locations, di mana itu kalau procurement berarti ada barang yang harus disimpan dalam physical location atau seperti semacam warehouse atau gudang. Selanjutnya ada governance atau regulatory information, itu tata kelola dan regulasi-regulasi yang ada, karena procurement sangat berhubungan erat dengan legal aspek, yaitu hukum dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah apabilitas dari kontraktor tersebut, apakah ada vendornya tersebut ataukah tidak, atau alternatif yang lainnya. Terus konsiderasi dari agile dan adaptive environment, yaitu di dalam agile environment, setiap seller, setiap dari penjual harus menggunakan extended team yang akan nge-lead dari risk procurement model tersebut. Risk dan reward-nya akan di-share antara buyer dan sellernya. Sedangkan kombinasi dari adaptive predictive approach bisa digunakan secara bersama-sama terhadap aturan ataupun agreement dari kontrak untuk procurement tersebut yang mana itu menjadi bagian dari Master Service Agreement MSA yang digunakan untuk overall agreement. Terus selanjutnya untuk project procurement management process itu ada di 3 proses. Yang pertama ada di scope planning, ada di executing, dan monitoring controlling proses. Untuk di planning ada aktivitas namanya plan procurement management. Untuk di executing ada di conduct procurement atau mengadakan procurement. Selanjutnya untuk di monitoring dan controlling ada aspek untuk aktivitas untuk kontrol procurement. Terus selanjutnya yang pertama kita bahas plan procurement management. Tujuannya sebagai proses untuk mendokumentasikan dari pemilihan dari project procurement itu, apakah itu di pendekatan secara spesifik maupun identifikasi terhadap potensial seller yang ada. Untuk manfaatnya atau benefitnya, prosesnya itu untuk membantu determine terhadap barang-barang atau jasa yang diinginkan ataupun diperlukan dari luar di dalam proyek atau organisasi. Jika ya, maka
harus dicari apa, kapan, dan bagaimana untuk mendapatkannya. Lalu kapannya itu di-perform 1 kali pada saat project planning. Untuk input tools, teknik, dan outputnya, yang pertama inputnya ada project charter, lalu bisnis dokumen, ada project management plan, ada project dokumen, lalu ada IF dan OPA. Sedangkan tools dan tekniknya menggunakan expert judgment atau hasil analisa dari pakar atau ahli. Lalu ada data gathering, yaitu pengumpulan data, ada data analisis, apakah beli ataupun buat analisis, make or buy analisis, lalu ada source selection analysis, dan meetings. Outputnya sendiri adalah yang pertama procurement management plan, procurement strategy, bid document, procurement statement of work, source selection criteria, make or buy decision, independent cost estimate, change request, project document update, dan organizational process update. Lalu plan procurement management selanjutnya ada procurement management plan, yaitu untuk menjelaskan bagaimana project team akan untuk mendapatkan barang dan jasa dari luar organisasi tersebut. Lalu procurement statement of work adalah bagaimana procurement item ini untuk menghasilkan secara detail adalah prospektif yang diperbolehkan dari seller agar pada akhirnya untuk determine apakah itu capable dari produk yang disediakannya, seperti produk, jasa, dan ataupun result ataupun output lainnya. Dan hasil ini untuk meng-create dari setiap procurement item tersebut. Dan ada note bahwa procurement management plan bisa secara formal maupun informal. Dan itu terframe secara detail tergantung dari kebutuhan project yang ada. Dan selanjutnya ini adalah contoh dari procurement management plan. Yang pertama dilihat dari tabelnya ada produk atau service, ada date required, ada cost estimate, ada make or buy, lalu ada market conditions, lalu ada project constraint, lalu ada contract type, lalu ada approval, name or date, dan contract number. Lalu selanjutnya ada source selection analysis. Biasanya digunakan untuk sebagai selection method yang terdiri dari list cost, qualifications only, lalu ada quality based atau highest technical proposal score, lalu ada quality dan cost based, lalu ada sole source, dan ada fixed budget. Untuk plan procurement management, ini ada table berdasarkan kontrak type-nya atau tipe kontraknya, ada fixed price contract, ada cost reimbursement contract, lalu ada time material contract atau TNM. Dan variansnya, adapun variasinya untuk fixed price ini ada kurang lebih 3 macam. Yang pertama ada from fixed price contract atau FFP, ada fixed price dan dengan adanya incentive fee contract. Lalu untuk yang terakhir itu adalah fixed price economic price adjustment contract, yaitu dengan menggunakan adanya harga yang di-adjust setiap kali per tahun. Contohnya jika terjadi istilahnya inflasi. Untuk yang cost reimbursement contract ini biasanya digunakan, contohnya variasinya ada cost plus fixed fee contract, ada cost plus incentive fee contract, ada cost plus award fee contract jika itu berhasil misalnya lebih cepat dari target atau schedule yang ada project. Dan yang terakhir time material contract saja ini. Terus nomor 18 untuk plan procurement management, ini ada 3 yaitu fixed price, cost reimbursement, dan time material. Secara definisinya itu clear define. Kalau cost reimbursement itu tidak terdefinisi dengan baik dan time material juga kurang terdefinisi dengan baik. Lalu untuk resiko terhadap buyernya ataupun pembelinya, untuk fixed price ini low. Jadi untuk buyer cenderung low karena resikonya ada di seller. Sedangkan cost reimbursement ini untuk buyer tinggi karena dia harus membayar. Sedangkan untuk di seller dia low karena semuanya akan reimburse. Dan time material ini high
sedangkan untuk seller ini low. Paymentnya ini adalah fixed total price, sedangkan untuk cost reimbursement itu reimburse dari actual cost yang ada termasuk dengan tambahan adanya fee dari buyer ke seller. Untuk time material ini adalah pembayaran berdasarkan unit rate ataupun man day ataupun man hour ditambah dengan reimburse material cost. Terus selanjutnya ada nih table untuk perbandingan dari procurement documentations, di mana ada procurement management plan, procurement strategi, statement of work, dan bid dokumen yang ada. Ada nih request for information, request for quote, request for proposal. Terus selanjutnya ada executing process group, yaitu yang conduct procurement. Conduct procurement adalah tujuannya untuk memproses ataupun mengadakan dari respon dari penjual, dari seller, dan di mana untuk menyeleksi penjual dan memberikannya kontrak, yaitu dengan mengadakan kontrak tersebut. Sedangkan untuk manfaatnya, prosesnya untuk membantu menselek dari seller ataupun penjual yang memiliki kualifikasi yang baik dan diimplementasikan secara legal agreement untuk deliver. Kapannya? Secara periodik throughout the project jika diperlukan. Jadi selama project itu berlangsung selama diperlukan. Terus untuk conduct procurement, inputnya ada project management plan, project document, procurement documentation, seller proposal, IEF, dan OPA. Tools dan tekniknya ada expert judgment, advertising ataupun iklan, bidder conference ataupun seperti konferensi untuk bidder ataupun bidding, lalu ada data analysis, ada interpersonal dan team skill dengan menggunakan negosiasi. Untuk outputnya sendiri ada selected seller sehingga terpilih yang pemenang dari bidding kontraknya. Ada agreement, change request, project management plan, project document update, dan organizational process update yang terupdate. Selanjutnya ada dengan menggunakan conduct procurement ini yang harus diketahui yaitu selected seller. Apa itu selected seller? Selected seller adalah selected seller yang telah di-approve ataupun pemenang dari procurement itu ataupun biddingnya untuk menghasilkan ataupun memprovide produk dan jasa sesuai yang diperlukan dalam sebuah proyeknya. Lalu agreement-nya itu procurement agreement antara buyer dan seller atau perjanjian. Untuk resource calendar adalah bagian dari project dokumen di mana secara quantity dan availability terhadap kontrak resources itu harus ada. Jadi kalender ataupun jangka waktu resource dari procurement ini harus tersedia untuk digunakan di dalam sebuah project. Selanjutnya untuk project procurement management process ada di monitoring dan control yaitu control procurement. Control procurement tujuannya adalah untuk proses bagaimana memanage procurement ya hubungannya, untuk monitoring kontraknya dan membuat perubahan jika terjadi ada update ataupun koreksi terhadap kontraknya jika diperlukan. Benefitnya untuk memastikan keduanya antara seller dengan buyer, penjual dengan pembeli, performance-nya sehingga mencapai dengan requirement dari project terhadap adanya term dan legal agreement yang disepakati. Sedangkan kapannya itu dilaksanakan selama project itu dan diperlukan. Untuk control procurement, ITTO-nya ada pertama project management plan, procurement document, agreement, procurement documentation, approve change request, work performance data, IF, dan OPA. Sedangkan tools dan tekniknya ada expert judgment, claim administration, data analysis, di mana menggunakan performance review, earned value, dan trend analysis, lalu ada inspection dan audit. Untuk outputnya sendiri ada close procurement, work performance information, procurement documentation update,
change request, project management plan update, ada project document update, dan organizational process update. Untuk kontrol procurement juga yang harus diketahui ada istilah yang namanya WPI atau Work Performance Information. WPI adalah sebuah dokumen untuk menghasilkan sebagai landasan dari identifikasi ataupun potensial problem yang saat ini ada untuk mensupport jika terjadi adanya klaim ataupun pengadaan procurement ke depannya. Contohnya itu berisi tentang performance dari vendor tersebut. Selanjutnya ada change request, itu direkomendasikan sebagai corrective atau preventive action terhadap perubahan akan adanya cost baseline. Dan schedule baseline ataupun project management plan update lainnya atau project dokumen lainnya. Oke, itu untuk pembahasan project procurement. Oke, yaitu yang mana tentang key konsep dan prosesnya. Terima kasih, recording saya off.